Halo guys, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas film terbaru yang berjudul Venom Let There Be Carnage tahun 2021. Ini adalah series lanjutan dari film Venom tahun 2018 lalu. Jadi buat kamu yang mau nonton film ini, ada baiknya jika kamu nonton series pertamanya terlebih dahulu ya. Film ini disutradarai oleh Andy Serkis dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Banyak sekali aktor keren yang bermain di film ini. Di antaranya, Tom Hardy yang berperan sebagai Eddie Brock sekaligus Venom, Woody Harrelson sebagai Cletus Kasady sekaligus Carnage, dan Michael Williams sebagai Annie Weying. Tidak perlu berlama-lama intronya, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Semua berawal dari tahun 1996 di sebuah penjara yang bernama St. Reform, California. Di dalam penjara tersebut terkurunglah sepasang kekasih yang tak lain adalah Cletus Kasady dan kekasihnya Francis Barrison. Alasan utama Cletus di penjara adalah karena dia adalah pembunuh berantai terkejam di dunia. Sedangkan kekasihnya Francis adalah seseorang dengan kemampuan mutan yang bisa merusak segalanya hanya dengan sebuah teriakan. Kebersamaan mereka di penjara tak bertahan lama, karena pihak kepolisian harus memindahkan Francis ke tempat yang lebih aman. Karena semakin lama kekuatan Francis semakin besar. Francis lalu dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dijaga oleh salah satu polisi bernama Patrick Mulligan. Di tengah perjalanan, Francis mencoba melarikan diri dengan menggunakan teriakan merdunya. Teriakan itu berhasil membuat telinga kiri Patrick tuli seketika. Sambil menahan rasa sakitnya, Patrick mencoba menembak Francis dan berhasil mengenai mata Francis. Di sini Francis terjatuh di tengah jalan. Semua polisi mengira Francis mati, namun ternyata Francis masih hidup. Di sini Francis dibawa oleh seorang dokter yang bernama Dr. Pazzo ke sebuah tempat penelitian yang sangat rahasia yang bernama Ravencroft. Dan di sini Dr. Pazzo akan meneliti kekuatan Francis. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Patrick Mulligan yang kini sudah menjadi detektif meminta Eddie Brock untuk mewawancarai pembunuh berantai yang tak lain adalah Cletus Kasady, yang kini berada di sebuah penjara. Walau sudah tertangkap polisi, namun polisi sampai saat ini belum berhasil menemukan korban dari Cletus Kasady. Hal ini membuat polisi bingung untuk menentukan hukuman yang pas bagi Cletus. Puluhan detektif pernah mencoba menginterogasi Cletus, namun tak satu pun yang berhasil mengungkapkan keberadaan dari korban Cletus. Maka dari itulah Patrick meminta Eddie untuk mewawancarai Cletus, karena Cletus yang meminta Eddie untuk menemuinya. Di saat itu Venom yang berada di dalam tubuh Eddie mencoba memakan kepala Patrick. Namun hal itu berhasil ditahan oleh Eddie dengan menyeretnya ke dalam WC. Eddie lalu memarahi Venom agar tak memakan kepala orang sembarangan. Karena itu bisa membuat identitas Venom terungkap. Singkat cerita, Eddie sudah berada di sebuah penjara tempat Cletus Kasady ditahan. Eddie mulai mewawancarai Cletus. Bukannya memberitahukan posisi para korban, Cletus malah meminta Eddie untuk menulis sebuah pesan dan mencetaknya di koran, di mana pesan tersebut ditujukan untuk kekasihnya yaitu Francis. Jika Eddie melakukan hal itu, Cletus akan memberitahu tentang pembantaian yang selama ini Cletus lakukan. Tentu saja Eddie melakukannya, walau Eddie merasa sedikit takut kepada Cletus. Sebelum Eddie pergi, Venom melihat ke sisi kamar Cletus yang memiliki sebuah coretan gambar di setiap dindingnya. Sesampainya di rumah susun, Venom mengendalikan tubuh Eddie dan mulai menggambarkan coretan yang ia lihat di sel Cletus. Dari beberapa gambar yang Venom buat, ada satu gambar yang menunjukkan sebuah pantai. Setelah Venom browsing, ketemulah pantai tersebut, yang ternyata adalah tempat Cletus mengubur para korbannya. Eddie pun melaporkan hal ini kepada kepolisian, dan benar saja, polisi menemukan banyak sekali korban Cletus di lokasi tersebut.
Karena penemuannya ini, karir Eddie kembali naik. Dan kepolisian juga merubah hukuman Cletus yang tadinya di penjara, kini menjadi hukuman mati. Malam harinya, Venom mulai berontak. Karena sudah beberapa bulan dia tidak memakan kepala manusia. Dan hanya diberi makan ayam dan sebuah coklat oleh Eddie. Karena kelakuan Venom yang mulai tidak terkontrol, Eddie membawa Venom ke toko Nona Chen. Siapa tahu di sana ada preman yang lagi merampok toko Nona Chen. Namun setelah sampai di sana, Venom malah ingin memakan wajah Nona Chen. Karena wajah Nona Chen mirip seperti sempolan. Tentu saja Eddie tidak setuju dan membawa Venom pergi dari toko Nona Chen. Ketika keduanya lagi berjalan-jalan di atas bangunan, tiba-tiba Eddie mendapatkan telepon dari Annie Weying yang ingin mengajak Eddie bicara penting di sebuah restoran. I'm sorry I haven't returned your calls. I guess. Nah, singkat cerita, Eddie dan Annie akhirnya bertemu. Di sini Venom menduga kalau Annie ingin mengajak Eddie balikan lagi. Namun sayangnya dugaan Venom salah. Annie malah memperlihatkan cincin mewahnya yang diberikan oleh tunangannya yang bernama Dan Lewis. Annie juga menjelaskan jika dia dan tunangannya akan segera menikah. Mendengar hal tersebut, Eddie menjadi lemas dan juga sakit hati. Annie yang mengetahui ada Venom di tubuh Eddie berpesan agar Venom menjaga Eddie dari bahaya. Setelah itu, Eddie pergi dari restoran. Di tengah perjalanan pulang, konsentrasi Eddie tiba-tiba hilang dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Namun di sini Venom mengambil alih tubuh Eddie, lalu menghentikan motornya untuk menenangkan Eddie. Pagi harinya saat Eddie ingin sarapan, Eddie mendapatkan surat dari Cletus yang ingin bertemu dirinya sebelum ia dihukum mati. Di surat tersebut Cletus juga menceritakan dirinya yang sudah menjadi psikopat dari kecil. Bahkan Cletus juga membunuh ibunya sendiri dan sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Dan akhirnya Cletus dimasukkan ke dalam penangkaran ST Reform California. Namun di sana Cletus menjadi bahan bulian dari anak lainnya. Sampai akhirnya datanglah Francis yang dengan kekuatannya melindungi Cletus. Singkat cerita, akhirnya Eddie datang ke penjara menemui Cletus. Namun dengan sengaja Cletus memprovokasi Eddie dengan mengatakan jika dia sama seperti Cletus, di mana ayah Eddie menyalahkan Eddie atas kematian ibunya ketika melahirkan Eddie. Mendengar hal tersebut, Venom menjadi marah dan langsung menghajar Cletus. Cletus yang mencoba melawan langsung menggigit tangan Eddie sampai berdarah. Untungnya seorang petugas berhasil memisahkan mereka berdua. Kini Cletus menjadi tahu rahasia Eddie yang memiliki Venom di dalam tubuhnya. Cletus juga menemukan sisa darah Eddie yang sudah tercampur DNA Venom. Cletus pun menelan darah tersebut dan berharap bisa memiliki kemampuan Venom tersebut. Sampainya di rumah susun, Eddie memarahi Venom karena memperlihatkan dirinya di depan Cletus. Tak terima dimarahi, Venom balik memarahi Eddie dan akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya. Kemudian Eddie dengan sengaja menyalakan alarm sensor pemadam kebakaran yang membuat Venom kesakitan dan akhirnya pergi meninggalkan Eddie. Tak hanya itu, Venom juga menghancurkan motor baru Eddie. Dalam penjara, para petugas sudah bersiap untuk memberikan hukuman mati kepada Cletus. Acara eksekusi ini juga disaksikan oleh keluarga korban yang sudah menunggu keadilan bagi keluarga mereka. Di saat petugas menyuntikkan cairan ke tubuh Cletus, tiba-tiba cairan tersebut berubah menjadi berwarna merah, dan tubuh Cletus mulai mengalami kejang-kejang. Hingga akhirnya, Cletus berubah menjadi monster merah yang bernama Carnage. Carnage lalu menyerang semua petugas dengan kekuatannya yang bisa membentuk angin besar. Setelah menyerang sebagian petugas, Carnage pun pergi ke pertokoan. Sesampainya di kota,
Cletus membunuh seseorang dan mengambil pakaiannya serta mencuri mobil mewah dari sebuah parkiran di pinggir jalan. Cletus akhirnya pergi untuk menemui pacarnya. Di tengah perjalanan, Carnage membuat kesepakatan dengan Cletus. Jika ia ingin menguasai bumi, Carnage harus membunuh penciptanya, yaitu Venom dan Eddie. Tentu saja Cletus setuju dengan kesepakatan itu. Keduanya lalu memasuki sebuah minimarket dan membunuh penjaga minimarket tersebut. Dengan bantuan Carnage, Cletus berhasil mengetahui keberadaan pacarnya yang sekarang sedang berada di Ravencroft. Sedangkan Eddie dan Venom kini menjalani kehidupannya masing-masing. Eddie hidup sebagai manusia normal tanpa beban, dan Venom berkeliaran di kota menikmati kebebasannya. Eddie mendatangi Patrick dan memberitahukan jika Cletus berhasil kabur dari penjara dengan bantuan sesosok monster. Patrick juga menanyai perihal wawancara Eddie bersama Cletus yang mungkin berhubungan dengan kaburnya Cletus dari dalam penjara. Eddie yang tak mau keberadaan Venom terbongkar, menjelaskan jika wawancaranya tak ada hubungannya dengan kaburnya Cletus. Di lain tempat, Venom sengaja mendatangi acara Halloween. Kedatangan Venom membuat pengunjung terkesan dengan Venom, dan mengira jika itu adalah kostum Halloween. Venom lalu naik ke panggung untuk memberikan sedikit kata-kata ajaibnya. Kalau alien harusnya bisa hidup berdampingan dengan manusia. Your costume is amazing! Thank you, one. He kept me hidden! Lalu kita kembali lagi ke Eddie yang sedang menyelidiki tentang kaburnya Cletus. Eddie pun mulai mencari petunjuk dari gambar yang diciptakan oleh Venom. Eddie lalu menemukan sebuah gambar seperti Esteriform. Tanpa pikir panjang, Eddie pun pergi ke Esteriform. Sesampainya di sana, Eddie menemukan sebuah pohon yang terlihat seperti gambar Venom. Di pohon tersebut terukir sebuah huruf CK Love FB. Eddie melaporkan temuannya kepada Patrick. Patrick memberitahu Eddie jika FB adalah Francis Brisson, pacar Cletus, yang seingat Patrick sudah mati. Loves FB. Di tempat lain, Dr. Pazzo memberitahu Francis jika pacarnya berhasil kabur dari dalam penjara. Namun Pazzo yakin jika Cletus tidak akan bisa menemukan Francis. Di saat itu juga Cletus muncul dari dalam sel Francis, dan dia membunuh Pazzo dengan bantuan Carnage. Setelah itu Cletus membebaskan Francis dari Ravencroft. Akan tetapi, petugas keamanan menghadang mereka. Di sini Francis mencoba mengeluarkan teriakan merdunya. Namun hal tersebut justru membuat Carnage kesakitan. Dengan nada tinggi, Carnage memperingati Francis agar tidak berteriak lagi. Akhirnya mereka berhasil kabur dari petugas dan menuju ke perkotaan untuk mencari Venom. Di sisi lain, kondisi Venom sangat memprihatinkan. Karena setiap tubuh yang ia tumpangi tidak ada yang sekuat tubuh Eddie. Venom pun pergi ke Nona Chan untuk meminta bantuan. Sedangkan Eddie kini ditahan oleh Patrick. Di sini Patrick mulai curiga dengan beberapa kejadian aneh yang sering terjadi di sekitar Eddie. Patrick yakin jika Eddie tidak bekerja sendirian dalam memecahkan beberapa kasus. Sebelum Eddie mengakui jika dirinya dibantu oleh Venom, Eddie meminta Patrick untuk memanggil Annie. Patrick pun menuruti permintaan Eddie. Setelah Annie datang, Eddie menceritakan jika Venom tidak lagi di dalam tubuhnya. Dan sekarang dia sangat membutuhkan Venom untuk menangkap Cletus yang juga memiliki monster di dalam tubuhnya. Eddie meminta Annie untuk mencari Venom dan membawanya ke sini. Annie pun menuruti Eddie dan langsung pergi mencari Venom bersama tunangannya Dan. Keduanya lalu pergi ke toko Nona Chen. Karena Nona Chan lah yang tahu tentang Venom. Di sini Annie pun curiga dengan Nona Chan yang cenderung marah-marah kepada Annie.
Annie pun sadar jika Venom sudah memasuki tubuh Nona Chen. Annie di sini meminta Venom untuk masuk ke dalam tubuhnya karena Eddie sedang membutuhkan Venom. Dengan enggan, Venom masuk ke dalam tubuh Annie dan menemui Eddie. Setelah menemui Eddie, Venom malah menolak untuk masuk ke tubuh Eddie dan malah menggunakan tubuh Annie untuk membawa Eddie keluar dari tempat tersebut. Kaburnya Eddie kini diketahui oleh Patrick, dan kini dia tahu jika Eddie juga memiliki monster seperti Cletus. Venom masih menolak untuk masuk ke tubuh Eddie sebelum Eddie meminta maaf sudah mengusir Venom sebelumnya. Dengan terpaksa Eddie meminta maaf kepada Venom dan menyesali karena sudah mengusirnya. Sebelum pergi, Eddie mengingatkan Dan untuk pergi dari kota ini dan selalu membawa api untuk berjaga-jaga. Di lain tempat, Cletus dan Francis berencana untuk menikah di sebuah gereja. Namun di sini Carnage menginginkan untuk mengundang Eddie dan juga Venom untuk mereka bunuh di acara pernikahan Cletus dan Francis. Keduanya pun berpencar untuk menangkap tamu undangan mereka masing-masing. Francis pun pergi ke rumah susun Eddie, namun ia tak berhasil menemukan Eddie. Namun di sini Francis melihat foto Annie yang masih dicintai Eddie. Francis pun langsung pergi ke rumah Annie untuk menangkapnya. Setelah menangkap Annie, Francis memberikan kartu undangan kepada Dan untuk diberikan kepada Eddie. Sedangkan Cletus berhasil menemukan Patrick di jalanan dan membawanya ke sebuah gereja. Eddie yang sedang mencari Cletus mendapatkan telepon dari Dan yang memberitahukan jika Annie sudah diculik oleh Cletus dan mereka membawa Annie ke sebuah gereja. Tanpa banyak bicara, Eddie dan Venom datang ke gereja tersebut untuk menyelamatkan Annie. Setelah sampai di gereja, nyali Venom sedikit ciut melihat tubuh Carnage yang lebih besar darinya. Eddie lalu membujuk Venom dengan memperbolehkan memakan kepala Cletus dan juga Carnage. Tentu saja Venom setuju dan siap untuk melawan Carnage. Di saat itu juga Francis malah meneriaki Venom yang tentu saja membuat Carnage juga ikutan kesakitan. Carnage pun memukul Francis dan menyuruhnya untuk membunuh Patrick saja tanpa menggunakan suara. Carnage dan Venom pun mulai bertarung. Mereka saling menyerang satu sama lainnya. Carnage yang memiliki tubuh lebih tinggi dengan bebasnya mengajar Venom, dan dengan pisau-pisau tentakelnya ia terus menyerang Venom. Sementara Francis mulai melakukan aksinya kepada Patrick dengan mencongkel mata Patrick. Di saat itu, Dan datang dengan membawa api untuk menyerang Carnage. Tentu saja hal itu membuat Carnage marah. Dia mengejar dan berhasil menangkapnya. Untung saja Venom datang dan menyeret Carnage kembali ke dalam pertarungan. Di saat itu jam menunjukkan jam 12 malam dan membuat lonceng gereja berbunyi. Bunyi lonceng membuat Venom dan Carnage kesakitan. Di sini Carnage langsung mengambil besi yang berada di tengah lonceng. Lalu Carnage kembali menyerang Venom. Di pertarungan ini, Carnage berhasil mengalahkan Venom. Melihat Eddie dan Venom tak berdaya, Cletus dan Carnage membawa tubuh Annie ke atas gedung dan menyebabkan keruntuhan yang menimpa Venom. Melihat Carnage yang ingin membunuh Annie, Francis mencoba untuk menghentikannya. Karena sebenarnya target mereka hanya Patrick dan juga Eddie. Saat Francis ingin mengeluarkan teriakannya, Carnage terlebih dahulu mencekik Francis hingga akhirnya dia pingsan. Cletus yang tak terima pun berusaha untuk keluar dari tubuh Carnage. Namun Carnage terus menahannya. Venom lalu melihat kalau Carnage dan Cletus tidak terlihat jiwanya seperti Venom dan Eddie. Hal itu membuat Venom bangkit untuk kembali melawan Carnage. Venom memanjat gedung sambil membawa besi panjang. Saat Carnage ingin memakan Annie, Venom langsung menancapkan besinya ke wajah Carnage. Setelah itu Carnage menendang tubuh Venom dan Annie, hingga membuat Annie hampir terjatuh ke bawah. Dengan sebisa mungkin, Venom menurunkan Annie pelan-pelan. Di saat itu Venom melihat Francis bangun dan langsung mendorongnya jatuh tepat di bawah lonceng. Sebelum mencapai daratan, Francis mengeluarkan teriakannya hingga membuat Venom dan Carnage kesakitan. Teriakannya ternyata juga membuat lonceng ikut terjatuh dan tepat mengenai Francis. Venom yang ikut terjatuh mencoba masuk ke tubuh dan lalu masuk kembali ke tubuh Annie untuk menangkap Eddie. Sementara Cletus jatuh tanpa Carnage.
Carnage lalu mencoba masuk ke tubuh Cletus. Namun Venom langsung menangkapnya dan memakan Carnage layaknya gula-gula. Lalu Venom mengakhiri hidup Cletus dengan cara memakan kepala Cletus. Film pun tamat sampai di sini. Nah guys, itulah alur dari film Venom Let There Be Carnage. Semoga kalian suka ya, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.